Jelas level mereka sudah pildun. Tim sekelas Mali saja dibuat kesulitan hingga begini. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Timnas U17 Indonesia terus digempur serangan Mali sejak awal babak pertama. Berulang kali kiper Garuda Muda, Dava Al-Ghasemi, melakukan penyelamatan gemilang di bawah mistar gawang. Sejauh 45 menit babak pertama ini, Mali unggul 2-0 lebih dulu lewat gol Zoumana Ballo di menit 21 dan Seydou Dembélé di menit 33. Setelah itu, Timnas U17 Indonesia baru dapat memperkecil kedudukan menjadi 1-2 melalui tandukan Fadly Alberto pada menit ke-37 setelah memanfaatkan umpan lemparan maut dari Fabio Aska. Di babak kedua, gempuran Mali ke gawang Timnas Indonesia U17 tak berhenti. Namun, pertahanan Timnas Indonesia tampil solid, ditambah penampilan sang kiper Dava yang sangat luar biasa. Seperti kita tahu, Timnas Mali bukanlah tim kaleng-kaleng. Timnas Mali U17 merupakan mantan 2 kali juara Piala Afrika U17. Tim berjuluk The Eagles berhasil meraihnya secara beruntun di tahun 2015 dan 2017. Saat itu, Mali diperkuat generasi emasnya yang kelak menjadi pemain besar di benua biru. Alumni Piala Afrika U17 yang pernah membawa Mali menjadi juara dunia, di antaranya adalah mantan pemain RB Salzburg Sekou Koita, ex-AS Monaco Mohamed Kamara, hingga penggawa Crystal Palace Kate Dorcourt. Timnas Mali U17 juga memiliki catatan mentereng di ajang Piala Dunia U17 sepanjang sejarah. Sejak bergulir pada 1985, Mali berhasil lolos ke putaran final sebanyak 7 kali di tahun 1997, 1999, di tahun 2001, 2015, 2017, 2023, dan 2025. Prestasi terbaik mereka adalah menjadi runner-up di tahun 2015 lewat generasi emas mereka. Selain itu, Mali juga pernah meraih gelar juara ketiga di tahun 2023 dan juara keempat di tahun 2017. Jadi, jelas jika kita bicara prestasi dan kualitas Timnas Mali U17 jauh di atas Timnas Indonesia U17. Namun hal yang mengejutkan adalah Timnas Indonesia U17 mampu merepotkan Mali U17. Jadi kekalahan dari Timnas Mali bukanlah hal yang memalukan. Namun ini menjadi bukti Timnas Indonesia semakin siap untuk berlaga di Piala Dunia U17. Bahkan, Nova Arianto masih bisa menambah pemain keturunan yang berkarir di Eropa sebelum Piala Dunia U17 dimulai. Dan ini juga membuktikan bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing di Piala Dunia U17 nanti. Tanpa 7 pemain kunci, begini prediksi line-up Timnas Indonesia saat hadapi Kuwait dan Lebanon. Timnas Indonesia bisa jadi kehilangan pemain kunci hingga 7 orang saat menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda akan mempersiapkan diri sebelum lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada tanggal 5 dan 8 September 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini menjadi laga yang bagus untuk Patrick Kluivert meramu skuad, terutama untuk melakukan hal-hal eksperimental. Selain itu, Timnas Indonesia juga berpotensi tidak diperkuat oleh sejumlah pemain andalannya akibat berbagai alasan. Oleh Romeni, Martin Paes, dan terbaru Kevin Dix mengalami cedera bersama klubnya masing-masing. Paes dan Dix masih punya peluang pulih, namun Romeni bisa dipastikan bakal absen karena cederanya parah. Selain itu, Ivar Jenner juga masih cedera bersama klubnya FC Utrecht.
Jikalau pulih, maka dia bisa dipanggil Gerald Van den Boeck untuk Timnas Indonesia U23. Perjuangan Timnas U23 akan lebih penting karena itu merupakan kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan Jenner beserta Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand bisa dipanggil. Dengan demikian, 7 pemain kunci bisa absen saat Timnas Indonesia Senior menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Dalam situasi ini, Patrick Kluivert diperkirakan akan mencoba banyak hal untuk berbagai posisi. Namun, setidaknya dia masih punya cukup banyak opsi. Di bawah Mistar, Emil Audero masih bisa diandalkan selagi Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Mads Hilgers bisa dipadukan untuk pertama kalinya dalam suatu laga. Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh bisa bersaing di pos bek kanan jika Kevin Dix berhalangan tampil, selagi Dane James mungkin akan dipercaya tampil di pos bek kiri. Calvin Verdong merupakan pilihan utama di sektor bek kiri, namun Dane James juga punya kualitas yang baik sebagaimana dibuktikan di Go Ahead Eagles. Dari 2 penampilan terdahulunya, James belum meyakinkan, namun itu bisa jadi karena masalah adaptasi karena minimnya penyesuaian. 2 laga ke depan bisa jadi kesempatan bagus untuknya beradaptasi. Di sektor gelandang, Tom Hai dan Joy Pelupessy adalah pilihan utama, namun Kluivert juga bisa memainkan Ricky Kambuaya yang tampil apik di laga kontra Cina. Ragnar Uratmangun bisa kembali bermain pada bulan depan setelah sempat absen akibat cedera di 2 laga bulan Juni. Dia akan ditopang oleh penyerang naturalisasi baru Emiliano Jonathans dengan Eliano Reinders. Akhirnya bisa dimainkan sebagai starter. Sebelumnya, Reinders juga absen di bulan Juni karena harus menemani istrinya yang melahirkan anak kedua mereka. Prediksi line up Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia dengan posisi 3-4-3. Emil Audero, Rizky Ridho, Jay Itzes, Mads Hilgers, Asnawi Mangkualam, Tom Hai, Joy Pelupessy, Dane James, Eliano Reinders, Ragnar Uratmangun, dan juga Emiliano Jonathans. Indonesia kini tengah mempersiapkan diri menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober mendatang di Arab Saudi. Timnas tergabung di grup bersama Arab Saudi dan Irak dengan hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan dominasi pemain keturunan dan pengaruh besar dari staf pelatih asal Belanda, Timnas Indonesia kini menjelma menjadi kekuatan baru di kawasan. Di bawah arahan Patrick Kluivert serta dukungan dari sosok-sosok seperti Alex Pastoor, Dani Lanza, Jordi Cruyff, hingga Gerald Van den Boeck, atmosfer Eropa makin kental terasa dalam tubuh Garuda.